Pernahkah Anda menatap gagahnya Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat? Bentuknya yang menyerupai perahu terbalik bukan sekedar kebetulan. Ia adalah saksi bisu tentang sebuah kisah terlarang. Kisah tentang takdir yang terpilin, cinta yang buta, dan kutukan yang abadi. Ini adalah legenda Sang Kuryang yang mengajarkan kita bahwa terkadang usaha keras sekuat apapun tak akan mampu melawan kehendak takdir. Dengarkan baik-baik, karena cerita ini dimulai jauh sebelum gunung itu berdiri. Dahulu kala di kerajaan Parahyangan, hiduplah seorang putri bernama Dayang Sumbi. Ia adalah putri raja yang terkenal akan kecantikannya yang luar biasa dan sifatnya yang mandiri. Namun ia memiliki kegemaran yang aneh, yaitu menenun. Suatu hari ketika sedang menenun, torak atau alat tenunnya terjatuh ke bawah kolong. Dayang Sumbi malas mengambilnya. Ia bersumpah dengan nada bercanda, "Siapapun yang mengambilkan torakku, jika ia laki-laki akan kujadikan suami, jika perempuan akan kujadikan saudara." Sumpah seorang putri adalah sumpah yang harus dipenuhi. Tak lama kemudian, datanglah seekor anjing jantan hitam yang bergegas mengambilkan torak itu dengan moncongnya. Anjing itu adalah Tumang. Dayang Sumbi terkejut, namun ia terikat pada sumpah yang telah ia ucapkan. Ternyata, Tumang bukanlah anjing biasa. Ia adalah seorang dewa bernama Jalak Harupat yang dikutuk dan dibuang ke bumi oleh para dewa karena kesalahannya. Ia diberi wujud sebagai anjing hitam. Meskipun berwujud anjing, Tumang memiliki kesaktian dan mampu berkomunikasi layaknya manusia. Demi menepati sumpah dan menghindari murka dewa, Dayang Sumbi harus menikahi Tumang. Karena malu akan pernikahannya dengan seekor anjing, Dayang Sumbi memutuskan untuk mengasingkan diri dari istana. Mereka hidup di sebuah pondok di tengah hutan. Di sana Dayang Sumbi mengandung dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Sang Kuryang. Tumang meskipun berwujud anjing, adalah suami yang baik dan ayah yang penuh kasih. Ia melindungi Dayang Sumbi dan Sang Kuryang dengan segala kesaktiannya. Dayang Sumbi tahu bahwa Sang Kuryang adalah putra seorang dewa, bukan sekedar keturunan anjing. Namun ia menyembunyikan kebenaran ini. Ia hanya memberitahu Sang Kuryang bahwa Tumang adalah anjing setia yang selalu menemaninya berburu. Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang kuat. Namun ia belum mengetahui hakikat ayahnya. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin memakan hati seekor rusa. Ia pun menyuruh Sang Kuryang berburu, ditemani Tumang. Setelah berhari-hari di hutan, perburuan Sang Kuryang sia-sia. Ia gagal mendapatkan apapun. Dalam kefrustrasiannya, ia melihat seekor babi hutan melintas. Tetapi Tumang menolak mengejarnya. Tumang tahu babi hutan itu adalah babi kesayangan Dayang Sumbi. Dalam kemarahan dan kelelahan, Sang Kuryang kehilangan akal sehat. Ia berpikir jika ia membawa pulang hati anjingnya sendiri, ibunya tidak akan tahu. Ia memanahkan busurnya. Tumang pun tewas seketika. Sang Kuryang membawa pulang hati Tumang dan berbohong kepada ibunya, mengatakan bahwa itu adalah hati rusa. Dayang Sumbi terkejut sekaligus sedih ketika mendapati bahwa hati yang dimasak putranya adalah hati suaminya Tumang. Seketika itu pula ia mengakui kesalahannya di masa lalu, bahwa Tumang adalah ayahnya yang sesungguhnya. Dalam kemarahan dan penyesalan yang mendalam, Dayang Sumbi memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi sehingga meninggalkan luka yang membekas. Ia kemudian mengusir putranya pergi tanpa arah. Sejak saat itu,
Dayang Sumbi hidup dalam penyesalan atas sumpah yang ia langgar dan kebenaran yang ia sembunyikan. Di sisi lain, Sang Kuryang tumbuh menjadi dewasa, membawa dendam pada takdir, dan luka di kepala yang kelak menjadi petunjuk tragis di masa depan. Waktu bergerak maju, namun takdir seolah mentertawakan. Sang Kuryang muda berkelana tanpa tujuan, melintasi gunung dan lembah, dan dalam pengembaraannya, ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, kuat, dan penuh kesaktian. Sementara itu Dayang Sumbi berkat anugerah Dewata, atau mungkin kutukan keabadian, tetaplah awet muda, secantik saat ia mengusir putranya. Akhirnya Sang Kuryang kembali ke tanah Parahyangan yang dulu ia tinggalkan. Di tengah hutan, ia bertemu dengan seorang wanita yang kecantikannya mampu meluluhkan hatinya yang keras. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Wanita itu tak lain adalah Dayang Sumbi, yang sama sekali tidak ia kenali sebagai ibunya. Begitu pula Dayang Sumbi. Ia terpikat oleh kegagahan dan kekuatan pemuda asing di depannya. Cinta pun bersemi dengan cepat, tanpa disadari di atas pondasi takdir yang rapuh. Sang Kuryang melamar, Dayang Sumbi pun menerima. Namun ketika Dayang Sumbi sedang merapikan rambut Sang Kuryang sebagai tanda kasih, matanya tak sengaja tertuju pada sebuah bekas luka yang samar, namun sangat khas di kepala pemuda itu. Bekas luka yang sama persis dengan bekas pukulan sendok nasi yang ia layangkan kepada putranya bertahun-tahun lalu. Kenyataan pahit menghantam Dayang Sumbi. Ia tahu pria yang dicintainya, pria yang akan ia nikahi, adalah putranya sendiri, hasil dari kutukan dewa dan sumpahnya sendiri. Dayang Sumbi harus menghentikan pernikahan telarang ini. Ia berusaha menolak, tetapi Sang Kuryang yang keras kepala dan dibakar cinta buta menuntut kejelasan. Dalam keputusasaan, Dayang Sumbi mengajukan dua syarat yang ia yakini mustahil untuk dipenuhi. Inilah upaya terakhirnya untuk melawan dosa besar. Yang pertama, Sang Kuryang harus membendung aliran sungai Citarum untuk membuat sebuah danau luas. Dan yang kedua, Sang Kuryang harus membuatkan sebuah perahu besar untuk mereka berlayar di danau itu. Semua pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 1 malam, sebelum fajar menyingsing. Sang Kuryang menyanggupinya. Ia memanggil segala kesaktian dan meminta bantuan para jin serta makhluk halus untuk membantunya. Malam itu, di bawah cahaya bulan, proses pembangunan yang luar biasa pun dimulai. Dengan tenaga ribuan jin, bendungan mulai terbentuk dan tubuh perahu raksasa perlahan-lahan terwujud. Dayang Sumbi yang mengintip dari kejauhan menjadi cemas luar biasa. Pekerjaan itu hampir selesai. Perahu itu hampir sempurna. Jika Sang Kuryang berhasil, ia harus menikahinya, dan itu adalah bencana. Ia pun memutuskan untuk menipu alam. Dayang Sumbi segera mengumpulkan kain putih dan menerangi cakrawala timur, membuat langit terlihat seolah-olah fajar telah tiba. Ia juga memukul lesung padi keras-keras, sebuah suara yang lazim terdengar saat ibu-ibu desa bangun pagi. Mendengar suara gaduh dan melihat cahaya palsu di timur, para jin dan makhluk halus mengira mereka telah gagal. Fajar telah menyingsing. Mereka segera melarikan diri, meninggalkan bendungan yang tinggal sedikit lagi, dan perahu yang belum selesai total. Sang Kuryang yang kelelahan dan penuh harapan, menyadari dirinya telah ditipu. Ia melihat Dayang Sumbi yang tersenyum penuh kemenangan dari kejauhan. Amarahnya meledak dan tak tertahankan. Ia mengutuk Dayang Sumbi, menuduhnya sebagai perempuan tua penipu. Kemudian, dalam luapan amarah, Sang Kuryang menghancurkan bendungan yang ia buat, menyebabkan air bah meluap ke seluruh dataran tinggi.
Dan puncaknya, ia menendang perahu besar yang hampir selesai itu dengan kekuatan penuh. Perahu raksasa itu terlempar ke udara, mendarat dengan posisi terbalik, dan lambat laun ia membatu di tempatnya. Perahu itulah yang kini kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu atau Gunung Perahu Terbalik. Sangkuriang sendiri menghilang tanpa jejak, kembali berkelana, membawa luka dan penyesalan abadi. Sementara Dayang Sumbi, ia melarikan diri dan hidup sebagai pertapa abadi, selalu dikejar oleh kutukan takdir dan putranya sendiri. Legenda ini mengajarkan bahwa upaya kita melawan takdir atau melawan kebenaran hanyalah akan menimbulkan kehancuran yang lebih besar. Perahu yang gagal diselesaikan Sangkuriang kini menjadi peringatan abadi tentang bahaya dari cinta yang buta dan takdir yang ditolak. Semua tragedi ini bermula dari sebuah sumpah yang ganjil. Jika Anda bisa memberikan satu nasihat kepada Dayang Sumbi atau Sangkuriang, apakah itu? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami untuk menyelami lebih banyak kisah-kisah legendaris lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless.